Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi Psikologi Pendidikan dengan judul Belajar dan Pembelajaran. Saya sendiri sebagai Muhammad Aswad selaku moderator dan pemateri pertama. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Di dalam definisi ini kita mengumpamakan sebuah contoh seorang anak kecil yang dari kecilnya selalu belajar menggunakan tulisan indah atau menulis dengan tulisan indah. Akhirnya pada saat dia sudah dewasa, dia sudah mencapai puncak kedewasaan, yang selalu dia ingat itu adalah menggunakan tulisan indah. Itulah yang dimaksud dengan interaksi aktif individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Definisi belajar menurut para ahli antara lain, menurut Jetsna 1984, belajar merupakan kegiatan yang kompleks yang kemudian didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Contoh halnya, seorang anak nakal yang naik motor dengan cara kebut-kebutan dan pada suatu hari dia mengalami yang namanya jatuh dari motor, dan kemudian anak itu menderita luka parah, dan setelah dia sembuh, anak itu berubah menjadi anak yang baik, yang tidak kebut-kebutan lagi, karena dia sadar bahwa apabila dia melakukan suatu kebut-kebutan maka dia akan jatuh lagi dan merasakan sakit yang sama seperti halnya waktu dia kemarin terjatuh. Itulah pengertian belajar menurut Getsna sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman yang terjadi, seperti halnya seorang anak nakal tersebut tadi. Kemudian, belajar terdiri dari 3 komponen penting, yaitu kondisi eksternal atau kondisi dari luar, kondisi internal, kondisi dari seorang yang ingin belajar, dan kondisi belajar. Dari sini kita dapat ketahui bahwa belajar merupakan proses interaksi antara keadaan internal atau keadaan dari dalam seorang siswa dan proses kognitif siswa dengan stimulus dan lingkungan. Arti dari stimulus dari lingkungan adalah guru yang berasal dari lingkungan tersebut. Misalnya seorang guru yang pandai dalam karate atau pandai dalam silat, maka anak tersebut yang diajar, yang ingin belajar silat, maka suatu saat dia akan pandai dengan silat. Menurut Jetsna, hasil belajar terdiri dari informasi verbal, yaitu kapabilitas untuk mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Informasi verbal ini dapat diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dan juga bisa diperoleh dari kata-kata yang diucapkan oleh orang, dan bisa didapatkan juga melalui surat kabar, radio, dari apa yang didengar dan apa yang dilihat. Itulah informasi verbal yang dikemukakan oleh Getsna yang merupakan hasil dari belajar. Kemudian, keterampilan intelektual yaitu kecakapan yang berfungsi untuk berhubungan dengan lingkungan hidup serta mempresentasikan konsep dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari diskriminasi, jamak konsep, konteks, dan terdefinisi dan prinsip. Keterampilan intelektual ini terdiri dari belajar bahasa isyarat, belajar stimulus respon belajar, belajar rangkaian gerak, belajar menyelesaikan masalah. Itulah yang menjadi isi atau pokok dari keterampilan intelektual, yaitu belajar isyarat,
belajar stimulus respon, belajar rangkaian gerak, dan belajar untuk menyelesaikan masalah. Mungkin inilah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Nurul Salsabila Putri. Dengan hormat disilahkan.